Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Farelita dengan NIM 13122000214. Di sini saya akan mereview tentang kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Latar belakang dari kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Awal mulanya pada Mei 2021, publik Indonesia digemparkan oleh klaim seseorang pengguna forum dark web Reddit Forums dengan nama samaran Kots yang mengaku memiliki data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia, yang dimana sebagian besar diantaranya merupakan peserta BPJS Kesehatan. Ia mengunggah sampel 1 juta data pengguna sebagai bukti dan menawarkan sisanya untuk dijual seharga sekitar 0,15 Bitcoin atau setara dengan 80 juta. Selanjutnya yaitu data-data yang bocor, yaitu meliputi nomor induk kedudukan atau NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, informasi pekerjaan, keterangan gaji jika bersedia. Yang terakhir yaitu status keanggotaan BPJS. Selanjutnya yaitu kronologi kejadian. Pada tanggal 19 Mei 2021, pengguna bernama Kots membuat unggahan di Reddit Forums yang mengklaim memiliki 279 juta data pribadi WNI. Lalu pada tanggal 20 Mei 2021, Kominfo dan BPJS mulai melakukan investigasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau bisa disebut juga BSSN. Lalu tanggal 21 Mei 2021, Kominfo memblokir akun dan situs berbagi data tersebut. Pada tanggal 22-26 Mei 2021, sampel data diperiksa dan ditemukan bahwa sebagian besar datanya cocok dengan data peserta BPJS. Lalu, Mei sampai Juni 2021, pemerintah mulai mendorong pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi secara lebih serius di DPR RI. Sumber dan penyebab kebocoran. Meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi siapa pelaku atau celah teknis yang dimanfaatkan, beberapa analisis forensik independen dan hasil investigasi mengindikasikan bahwa kebocoran melalui API terbuka. Ada dugaan bahwa data bocor melalui application programming interface BPJS yang tidak diamankan dengan benar. Yang kedua, tidak adanya enkripsi data sensitif. Beberapa data yang penting ditemukan dalam bentuk plain text, bukan data terenkripsi. Yang ketiga, minimnya audit keamanan berkala. BPJS Kesehatan tidak memiliki sistem audit siber yang memadai. Yang terakhir, yaitu kurangnya firewall dan sistem deteksi intrusi yang mutakhir. Aspek hukum dan regulasi. Sebelum disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP tahun 2022, regulasi yang menjadi acuan utama dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pada pasal 26 ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat diproses secara hukum jika terbukti adanya kelalaian dalam menjaga data. Yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Itu mengatur kewajiban pengelolaan sistem elektronik PSE untuk melindungi data pribadi pengguna, termasuk kewajiban untuk menyimpan log data dan membuat laporan insiden. Lalu, etika perlindungan data. Secara etis, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaraan layanan publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan keamanan informasi peserta. Gagalnya BPJS dalam menjamin kerahasiaan data menjadi pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dalam konteks digital. Dampak dan konsekuensinya. Yang pertama, dampak terhadap masyarakatnya, yaitu yang pertama, risiko pencurian identitas, penipuan, dan rekayasa sosial. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Yang ketiga, yaitu data pribadi seperti nomor HP dan alamat digunakan untuk penipuan berkedok bantuan sosial atau utang online ilegal. Yang kedua, yang B, yaitu dampak terhadap pemerintah. Yang pertama, pemerintah mendapat tekanan besar untuk segera membentuk UU Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, kredibilitas lembaga-lembaga negara dalam pengelolaan data dipertanyakan.
Yang ketiga, BSSN dan Kominfo dikritik karena tidak melakukan pencegahan secara dini. Lalu dampak ekonominya, potensi kerugian ekonomi akibat penipuan berbasis data pribadi meningkat. Yang kedua, biaya pemulihan sistem dan pengamanan ulang data oleh BPJS menelan anggaran besar. Selanjutnya yaitu tindak lanjut dan reaksi pemerintah. Yang pertama, pemerintah membentuk Satuan Tugas Insiden Siber bekerja sama antara BPJS, Kominfo, BSSN, dan Kepolisian RI. Yang kedua, BPJS Kesehatan mengklaim telah memperkuat sistem IT mereka pasca kejadian. Yang ketiga, DPR mempercepat proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya disahkan pada September 2022. Dan kesimpulannya yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan adalah peringatan keras bahwa Indonesia memerlukan sistem perlindungan data pribadi yang kuat dan menyeluruh, serta tanggung jawab yang moral. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Sekian dari saya. Terima kasih.